Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua bersama-sama kumpul dalam rangka membahas kegiatan kelompok sesuai instruksi Bapak di info 13 yang telah dikirim Bapak ke grup. Nah, jadi pada malam hari ini masing-masing dari kita menceritakan boleh apa hal-hal yang menarik atau hal-hal apa yang telah kita tangkap dari citasi yang telah kita baca sekitar 480 halaman itu. Nah, dari situ apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak Ketua. Ya, silakan. Ini yang kita bahas ini hasil dari keseluruhan atau hanya salah satu aja yang kita pilih yang menurut kita tuh menarik untuk pembahasan tersebut? Atau bagaimana Pak Ketua? Oke, terima kasih kepada Muhammad Zulkarnain. Pertanyaannya sangat bagus. Ini kalau ada ini saya catat ini. Sangat bagus. Jadi ya kembali lagi sebenarnya kembali lagi kepada diri kita. Misalnya apa yang mau diungkapkan di sini. Kalau hanya terfokus kepada satu saja boleh. Yang penting itu dari citasi kita, tidak melenceng dari citasi yang telah kita baca. Apapun itu boleh satu saja atau boleh keseluruhan, dipersilakan. Tapi alangkah lebih efektifnya kita bataskan waktu sekitar 2 menit per individu untuk memaparkan bagaimana? Berarti kalau misalnya per 2 menit per individu berarti kita hanya dapat satu aja gitu ya? Berarti hanya dapat satu bahan bacaan doang, bahan sumber bacaan. Kalau misalnya sekitar 2 menit memungkinkan untuk memaparkan semuanya, so far so good. Enggak? Iya. Jadi Kata-kata teruntuk Saudari Indah, tolong dong on cam dong. Iya. Ayo dah, semangat dah. Oke. Oh, kita mulai ini ya. Ada yang mau mengajukan diri untuk duluan? Saya Pak mengajukan Taufik Pak. Oke. Wah, kirain Zulkarnain. Siapa nih? Kita ini ya, dimulai dari abjad. Karena Afif. Dipersilakan kepada Afif karena hurufnya A. Silakan Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afel Kisti. Saya berasal dari kelas kampus A Indralaya. Baiklah, saya akan membacakan judul rangkuman saya yang berjudul Pemilu pada Masa Orde Baru. Ada beberapa referensi yang telah saya baca, di antaranya adalah yang pertama, buku karangan Wijanarko Puspoyo yang berjudul Dari Soekarno hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955 sampai 2009. Yang kedua, Yusuf Wanadi yang berjudul Menjebak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965 sampai 1998. Yang ketiga, buku yang diterbitkan oleh Litbang Kompas yang berjudul Pemilu 1977 Era Tiga Partai. Baiklah, di sini saya akan membahas hal yang menarik dalam pemilu pada masa Orde Baru. Ada hal yang menarik dalam pemilu pada masa Orde Baru yang berbeda dengan masa reformasi. Contohnya adalah dalam tahap pembagian kursi pemilu 1971, cara pembagian kursi dalam pemilu 1971
adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan bilangan pembagi di daerah pemilihan. Misal 400.000 per satu kursi DPR. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan tembus akor, jumlah sisa suatu partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan bilangan yang masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar tanpa harus dibagi dengan bilangan pembagi 400.000. Termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan tembus akor dari perolehan pembagian tahap kedua. Apabila tak ada partai yang melakukan tembus akor, setelah pembagian pertama sisa kursi diberikan pada partai yang punya sisa suara terbesar. Hal ini menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan kursi oleh suatu partai. Contoh gamblangnya adalah perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, tetapi dalam perolehan kursi di DPR lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Baiklah, sekian dari saya menjabarkan tentang hal yang menarik dalam pemilu pada masa Orde Baru yang berbeda dengan masa reformasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Saudara Fatih. Baik, terima kasih kepada Akbar Fisti yang telah memaparkan dengan baik. Selanjutnya, itu karena kita sesuai abjad, mungkin saya sendiri yang melanjutkan karena diawali dengan huruf F. Baik, lanjut. Untuk saya sendiri itu saya membaca dari 4 referensi, di antaranya yang pertama itu buku yang berjudul Gimana Kabar Muna, Masih Enak Zaman Kutoh, yang diterbitkan oleh Sumartono Wiryanto pada tahun 2018. Yang kedua itu Pers Orde Baru yang diterbitkan oleh Asyadi Siregar tahun 2010. Selanjutnya itu Wijojo Nitisastro dan Kesibukan Mengelola Perekonomian di Awal Pemerintah Presiden Soeharto pada tahun 2019 yang ditulis oleh data Pusat Analisis Tempo. Selanjutnya yang terakhir itu yang berjudul Status Bersih Lingkungan Era Orde Baru yang Ditakutkan. Itu dirilis tahun 2020 oleh data Pusat Analisis Tempo. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca ini, saya menemukan hal-hal menarik. Kalau bisa dibilang itu terdapat 3 hal-hal menarik. Yang pertama itu pada awal kepemimpinannya melalui surat perintah 11 Maret 1966 itu Soeharto ditangguhkan melalui surat perintah tadi 11 Maret 1966 yang diterbitkan oleh Presiden Soekarno untuk dalam rangka menertibkan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar yang pada saat itu. Nah, walaupun pada saat itu Soekarno yang memberi surat perintah 11 Maret 1966 atau yang sama-sama sering dikenal itu Super Semar, tindakan-tindakan Soekarno itu banyak yang menentang dari Soekarno itu sendiri. Meskipun yang memberi surat dari Super Semar itu adalah Soekarno yang menginginkan Soeharto untuk memberantas dan mewujudkan keamanan dan ketertiban pada saat itu, tetapi Soeharto sendiri dalam melakukan tindakannya itu menentang dari Soekarno. Nah, itu yang hal-hal menarik pertama yang dapat saya simpulkan. Soekarno ini melampaui wewenangnya sebagai pada saat itu Menteri Panglima Angkatan Darat, tetapi dia melampaui tugasnya dan bisa dibilang mengintervensi presiden. Selanjutnya hal yang kedua, pada zaman Soeharto itu terdapat mafia Berkeley, yaitu julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri di bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintah Soeharto.
Nah, jadi teman-teman di awal pemerintahan Soeharto itu terdapat sejumlah tokoh-tokoh yang tamatannya itu berasal dari universitas di Amerika. Jadi banyak yang mengatakan bahwasannya mereka-mereka itu adalah mafia Berkeley yang dibilang sebagai boneka CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yang menarik dari saya baca itu terdapat di buku Gimana Kabarmu Nak, Masih Enak Zaman Masih Enak Zamanku Toh. Di sini dipaparkan bahwa banyak sekali orang-orang yang merindukan pada zaman Soeharto itu, yang mana pada zaman Soeharto itu masanya sangat aman, damai, tidak ada kerusuhan. Jadi itu di up lagi gitu, biar kembalinya pemerintahan Soeharto pada saat sekarang ini. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau lebih lanjutnya itu bisa dilihat di rangkuman yang telah saya buat. Untuk malam ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada rekan saya itu Indah kali ya? Indah. Kepada Indah dipersilakan. Halo. Hai. Baik, di sini saya Ita Dharma Yuvita dari kelas HTNIA Kampus Indralaya. Di sini ada pun referensi saya, ada 3 buku. Yang pertama dari Ahmad Wisnu Aji, judulnya Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan. Terus buku kedua dari Dr. Baskara Tewardaya, Penguak Misteri Kekuasaan Soeharto. Yang ketiga Wirdiarsi Agustina, Masa Misterius Malari, Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde Baru. Di sini saya menemukan hal yang menarik, yaitu pada Super Semar, yakni pada siapa yang mengetik Super Semar dan di mana naskah itu berada. Terus apakah pada saat penandatanganan Super Semar Soekarno mendapatkan tekanan atau bahkan ditodong pistol oleh pihak yang ingin Super Semar itu segera dibuat atau disetujui. Di sini saya menemukan bahwasannya banyak yang mengaku mengetik surat perintah 11 Maret 1966 ini. Salah satunya adalah Letkol Ali Ebram, Staf Asisten 1, Intelijen Resimen Cakrabirawa. Terus ada Mangil Martowijojo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden. Dan Dr. Subandiro, Wakil Perdana Menteri 1, lalu ada Soekarjo Wilarjito. Di sini Ebram mengaku bahwasanya ia dipanggil Brigjen M. Sabur untuk mengetik Super Semar dalam waktu sejam dan di bawah tekanan. Kemudian ada Manggil Martowijojo. Habis. Martowijojo. Lanjut nggak nih? Iya, oke lanjut dulu dah. Ada Manggil Martowijojo yang mengaku melihat kedatangan helikopter dan mengaku melihat bahwa melihat Sabur yang mengetik surat perintah tersebut. Kemudian Dr. Subandiro mengaku bahwasanya ia mengoreksi surat perintah itu bersama Khairul Saleh. Dan ada Soekarjo Wilarjito mengaku melihat Presiden Soekarno menandatangani surat berdiktum militer yang disodorkan oleh 4 orang jenderal Angkatan Darat pada dini hari tanggal 11 Maret 1966. Adapun kemudian hal yang menarik itu kejanggalan pada isi surat perintah 11 Maret. Versi resminya intinya isi Super Semar itu hanya untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi pada saat itu, yaitu salah satunya pembubaran PKI. Namun itu di buku ini disalahartikan bahwasanya Soeharto itu menyalahartikan itu merupakan pemindahan kekuasaan. Kemudian Soekarno tidak ingin hal ketidaksalahpahaman itu terjadi.
maka ia mengeluarkan surat perintah 13 pada 13 Maret 1966. Namun surat perintah itu tidak digubris oleh pihak Soeharto. Lantas pada sidang MPRS tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah, maka Presiden Soekarno berhasil digulingkan oleh Soeharto. Terima kasih. Oke, Udah guys. Oke, thank you Indah. Oh, bentar, ini kok nggak ada ini ya? Ada tulisannya nggak di tampilan teman-teman? Ada 10 menit akan berakhir. Di sini nggak ada. Entah, Warono. Nggak ada. Ada tadi. Makanya Iya, Ada nanya. cuma pemberitahuan doang, cuman Iya. di atas kayak waktu itu punya gue gitu, cuma ada Oh. tulisannya nih, tapi tiba-tiba di sini nggak ada, tapi ntar tiba-tiba mati sendiri gitu. Jadi gimana nih? Tapi ini pertama kok akunnya Pak, maksudnya baru pertama kali pakai Zoom. Tapi itu yang Pak Indah kerekam nggak? Karena kita Kerekam. ngelewatin Indah kerekam. Jadi gimana? Kita ulang lagi atau gimana nih? Tunggu aja sih, soalnya tadi tuh tulisannya thank you for nggak ada itu. Ya udah, oke lanjut. Berarti punya Indah diulang nih apa gimana? Indah yang Indah udah, yang itu aman. Lanjut maksudnya. Berarti lanjut ke Kok udah bisa lanjut? Fuad. Ya. Baik, Lanjut ke selanjutnya Fuad berarti. kepada Marjan Fuadi. Marjan Sudiro. Oke, lihat bang ah, kedengaran nggak? Soalnya hujan lebat sini. Kumis kamu yang lebat. Kumis yang mana nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, Cok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjan Fuadi. Saya dari kelas A HTNI Kampus Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang cukup menarik yang telah saya baca dari beberapa referensi buku yang saya tulis. Di sini mungkin ada 3, yaitu yang pertama yaitu Di Masa Demokrasi Terpimpin oleh Soeharto. Ini dari buku Arin Kusumaningrum yang berjudul Masa Demokrasi Terpimpin tahun 2019. Nah, di sini demokrasi terpimpin ini adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang kala itu negara kita dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan hal menarik lainnya di sini di salah satu pidatonya pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin ini, yaitu mencangkup revolusi, gotong royong, demokrasi, kapitalisme, anti-kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan sosial secara total. Pidato ini diberi judul oleh Bung Karno, yaitu penemuan kembali revolusi kita. Nah, pada 13 Desember 1959, salah satu institusi yang dibentuk dalam era demokrasi terpimpin ini adalah Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan pengembangan dari Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada akhir 1957. Demokrasi terpimpin sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan berita politik dan pembangunan. Dengan peran tersebut selaras dengan garis kebijakan pemerintah. Masa demokrasi terpimpin ini dianggap masa yang paling sentralistik karena dianggap sangat dominan. Bagi saya yaitu mengapa bisa terjadi penyalahgunaan atau korupsi di rezim Soeharto. Ini ada di buku Salim Said
yang berjudul Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto tahun 2016 diterbitkan di Bandung. Penyalahgunaan ini terjadi karena kekuasaan negara yang terlalu besar, sementara perkembangan kekuatan masyarakat yang sangat lambat. Juga kebijakan yang sangat buruk terkait langsung kepada kekuasaan yang sangat terpusat dan tak terkontrol dengan semestinya. Juga iklim korupsi adalah akibat kekuasaan yang sangat besar, terpusat, dan tidak terkontrol oleh masyarakat yang masih lemah. Iklim korup juga akibat langsung dari kekuasaan terkontralisasi di tangan negara. Mereka yang mengelola negara bukan saja punya banyak peluang untuk membuat kebijakan yang buruk, melainkan bahkan juga mendapat kesempatan memperkaya diri dan kewenangan yang besar. Lalu hal menarik ketiga mungkin demonstrasi di akhir kekuasaan Soeharto. Nah, demonstrasi ini atau kerusuhan ini berawal dari tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Cie pada unjuk rasa 12 Mei 1998. Peristiwa Trisakti ini kemudian memicu kerusuhan di berbagai tempat hingga pada 17 Mei angka resmi korban tewas mencapai 499 orang dan 4.000 gedung hancur dan terbakar akibat kerusuhan ini. Lalu pada tanggal 18 Mei ribuan mahasiswa di berbagai daerah kembali menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Di Jakarta, para mahasiswa menduduki gedung DPR MPR Senayan. Demonstrasi ini terus berlangsung selama 4 hari sampai Soeharto lengser dan akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Marjan Puadi yang telah memaparkan. Baik, selanjutnya kepada Muhammad Dzulkarnain, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan beberapa sumber bacaan dari yang saya baca. Yang pertama itu ada buku tentang krisis masa kini dan Orde Baru yang ditulis di sini itu. Lalu yang kedua ada buku dari Super Semar Cara Soeharto. Lalu yang ketiga itu ada buku dari Hilda Fitte 2001 yang berjudul Pers di Masa Orde Baru. Yang terakhir itu ada buku dari Widojo Niti Sastro dan Kesibukan Mengelola Perekonomian di Awal Pemerintahan Presiden Soeharto. Dari sini saya menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama itu ada di buku Krisis Orde Baru, Krisis Masa Kini dan Orde Baru tentang mundurnya Soeharto. Pada antara tanggal 18 hingga 20 Mei terjadi beberapa perkembangan yang sangat menentukan terhadap kedudukan Soeharto. Para pihak penentang Soeharto melakukan demonstrasi di gedung parlemen dan para pihak pendukung hingga para pembantu Soeharto pun berbalik arah mendukung ke para pihak penentang. Nah, pada tanggal 18 Mei, DPR dan MPR di Senayan itu dimasuki oleh para demonstran dan para aparat hanya bisa menjaga gedung DPR saja. Dan pimpinan DPR mengadakan rapat merespon para demonstran dan keputusan di dalam rapat tersebut meminta Soeharto untuk mengundurkan diri. Nah, lalu pada tanggal 20 Mei 1998 itu dikirim surat oleh 14 menteri yang diadakan rapat di kantor Bappenas yang berisikan tentang membentuk kabinet baru karena sudah pesimis terhadap situasi ekonomi dan politik di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, setelah membaca surat tersebut, Soeharto lalu masuk ke kamarnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia memberitahu Sa'dillah untuk menetapkan hatinya agar mundur esok harinya.
Nah, pada malam itu Jenderal Wiranto juga datang ke Cendana. Ia melakukan perundingan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Sa'dillah Mursyid tentang menyusun naskah pengunduran diri. Nah, pada pukul 08.30 WIB di Istana Merdeka, Amin Rais diberitahu oleh Yusril Ihza Mahendra tentang keputusan Soeharto ini. Akhirnya kabar ini bocor sampai ke para demonstran di gedung DPR atau MPR. Pagi Kamis 20 Mei itu rakyat Indonesia sangat menanti pengumuman Presiden Soeharto itu mundur. Lalu akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden di Istana Negara karena tuntutan daripada rakyat Indonesia yang mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya yang otoriter tersebut. Nah, sesuai pasal 8 UUD 1945, maka B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden itu atas dukungan rakyat selama saya memimpin bangsa Indonesia ini, dan sekurang-kurangnya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dan dengan Pancasila dan UUD 1945, itu kata Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya itu tentang Super Semar. Nah, di sini tuh ada hal menarik ketika Soekarno itu ditodong senjata oleh 4 jenderal. Yang pertama itu M. Panggabean, Muhammad Yusuf, Bauski Rahmat, dan Amir Mahmudin pada tanggal 11 Maret 1996 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat datang ke Istana Bogor membawa map merah jambu. Nah, saat Muhammad Yusuf menyodorkan surat itu, Muhammad Panggabean dan Basuki Rahmat itu menyodorkan pistol FN-46 dari sarungnya dengan mengarah ke bawah. Lalu pengawal pribadi Soekarno ini melihat hal tersebut akhirnya mengeluarkan pistol, tetapi dilarang oleh Soekarno. Jadi di sini itu para jenderal ini mendesak Soekarno untuk mendesak agar suratnya ini tuh lebih untuk memberikan wewenang lebih kepada Soeharto. Nah, di saat itu menolak karena saat itu mengerti pelimpahan kekuasaan sama saja menyerahkan kekuasaan, tetapi perdebatan ini tak kunjung rayu. Akhirnya Dasat menyetujui menemui Soekarno dengan membawa surat keterangan dari Mangpat yang menyatakan sebagai penghubung antara Mangpat dan Presiden Soekarno. Nah, surat keterangan itu bernomor 2-3-1966 pada tanggal 9 Maret 1966. Lalu yang terakhir itu tentang pers di masa Orde Baru. Nah, pemerintah dan DPR pada tanggal 12 Desember 1966 itu berhasil mewujudkan janji konstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers bebas dan tanggung jawab. Ini berarti kebebasan pers di Indonesia itu dibatasi. Lalu lahir kebebasan pers pada tahun 1966. Nah, selama Orde Baru memimpin 32 tahun, kebebasan pers ini masih biasa saja. Namun pada masa politik memanas, pengawasan pemerintah terhadap pers ini semakin meningkat dan menyebabkan kebebasan pers itu akhirnya karena semakin dikekang, pers ini akhirnya memberontak dengan cara dia tuh mengumpulkan media massa segala macam, dan akhirnya Soeharto itu ditampilkan di beberapa pembicaraan di televisi seperti SCTV, Indosiar, dan TVRI sejak 16 sampai 20 Mei 1998. Nah, seakan-akan mengikuti tahap reformasi yang akan dimulai aksi partial hingga menjadi sebuah aksi gerakan. Nah, ini tuh lebih memuncak ketika kerusuhan sedang terjadi, dan itu tuh terjadi demonstrasi besar-besaran yang dimulai dari kaum media untuk menggerakkan massa guna melengsarkan kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun ini, yang akhirnya jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 dan disiarkan langsung oleh media elektronik yang begitu berani dan terbuka dalam kebijakan pemerintahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Fatih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zulkarnain. Kita lanjut kepada Saudari Natia Revina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Natia Revina Pertiwi dari kelas HTNI Indralaya. Dalam tugas HTNI kali ini saya mengambil 4 referensi buku. Yang pertama karangan Yusuf Wanandi dengan judul Menyibak Tabir Orde Baru. Lalu ada karangan buku dari Beni J.A. Dengan judul Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia. Lalu kemudian ada buku dari Yoga Suara dengan judul Biografi dari Soeharto. Lalu yang terakhir ada buku dari Muhammad Hisham dengan judul Krisis Masa Kini dan Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah saya baca. Yang pertama krisis ekonomi sebagai awal permulaan. Pada awal mulanya terjadi pergejolakan, yaitu karena adanya krisis moneter yang terjadi di Asia, merupakan peristiwa yang cukup besar yang berdampak pada Asia Timur. Setelah dua dekade terakhir, kawasan Asia Timur memegang gelar The Miracle of Asia. Krisis ekonomi ini perlahan menumbangkan beberapa negara seperti Thailand yang menjalar ke Malaysia, lalu negara Korea Selatan, dan Indonesia sendiri pun tak luput dari krisis ekonomi ini. Atas jatuhnya perekonomian beberapa negara, lantas membalik citra dari kawasan Asia Timur ini, yang awalnya The Miracle of Asia menjadi The Meltdown of Asia. Jatuhnya perekonomian ini kemudian menjalar ke masalah politik yang berujung pada pergantian kekuasaan. Dampak dari masalah ini, banyaknya perusahaan besar di berbagai negara gulung tikar dan meningkatkan angka pengangguran. Walaupun beberapa negara sudah mendapat bantuan dari IMF, tetapi belum bisa sepenuhnya menangani permasalahan ekonomi yang terjadi. Di Indonesia sendiri, sudah melikuidasi 16 bank swasta dan mendapatkan pinjaman dari IMF. Namun harga rupiah atas dolar terus menurun yang membuat perekonomian Indonesia makin terpuruk, dan akibat krisis ini masyarakat mulai resah dan para mahasiswa mulai turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Lalu akibat dari permasalahan ekonomi yang terjadi pada bulan April 1988, adanya gerakan yang cukup besar dari gerakan yang pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Lalu gerakan ini juga terjadi karena moderat pemerintah ke pihak oposisi. Elit pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pro dan kontra terhadap Soekarno. Di tahun 1998 kemudian terjadi moderat yang lebih besar oleh pemerintah. Gerakan mahasiswa ini menimbulkan kericuhan pada bulan Mei 1998 yang mengakibatkan ribuan gedung terbakar, ratusan manusia tewas, kota-kota besar dalam kericuhan, warga negara asing terpaksa meninggalkan tanah air, penduduk Indonesia dan pribumi mengalami ketakutan dan di bawah tekanan, kondisi sangat mencekam seperti adanya perang sipil. Awalnya gerakan merupakan gerakan yang tertata dan dipromotori oleh kelompok mahasiswa, guru besar, pekerja, intelektual. Namun, gerakan ini berubah menjadi gerakan huru-hara dan kriminal. Pelaku gerakan yang awalnya gerakan kelas menengah berubah menjadi kegiatan beringas dan penuh penjarahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah.
Ya, dimaafin. Oke, terima kasih kepada Saudari Natia Revina. Selanjutnya kepada Saudari Syarifatul Munawwarah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Pati selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Munawwarah. Saya berasal dari Kampus Indralaya, kelas A HTNI. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa buku yang sudah saya baca sebelumnya. Nah, untuk referensinya itu di sini saya mempunyai 3 buku. Yang pertama itu buku yang berjudul Dari Super Semar sampai Jatuhnya Orde Baru yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Data Tematik. Nah, selanjutnya yang kedua itu buku yang berjudul Detik-Detik Lengsernya Presiden Soeharto seri 1 yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Kusyairi Sazali Kuba. Dan yang terakhir itu buku yang berjudul 66 Hari Bersama Soeharto dari perspektif kepemimpinan detik-detik terakhir pengunduran diri yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Tantri Abeng. Nah, dari beberapa buku yang telah saya baca, di sini saya mendapatkan 2 hal menarik, yaitu dalam buku 66 Hari Bersama Soeharto dari perspektif kepemimpinan detik-detik terakhir pengunduran diri, yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Tantri Abeng. Nah, yang pertama itu hal yang menarik yang sudah saya temukan dalam buku ini ialah mengenai peran Soeharto peran Soeharto untuk Indonesia, untuk bangsa kita. Nah, jadi peran Soeharto terhadap bangsa ini tidak bisa kita anggap remeh atau tidak bisa kita anggap itu sesuatu hal yang kecil. Karena kenapa? Karena peran Soeharto ini bisa kita lihat juga saat muda dia sudah terjun di medan juang, memanggul senjata, bertempur dan bertaruh nyawa melawan Belanda dalam perang kemerdekaan. Nah, selain itu dalam kepemimpinan Soeharto, beliau mempunyai keinginan untuk memajukan bangsa melalui pendekatan-pendekatan, di mana salah satu pendekatannya itu ialah pendekatan short step to make long journey. Nah, arti dari pendekatan itu sendiri ialah langkah kecil untuk menuju perjalanan yang panjang. Nah, di mana contohnya itu adalah dengan program Replita 1. Nah, di mana Replita 1 ini merupakan hal yang diberlakukan kebijakan devisa bebas sejak itu. Nah, di mana pada Replita 1 ini diawali dengan membuat program jangka 5 tahun. Untuk program dan mengimplementasikan dibutuhkan diantaranya yaitu dapat dikatakan jika merasa jadi pemimpin tapi tidak ada pengikut, maka bukan pemimpin itu namanya. Nah, itu yang dikatakan oleh beliau. Nah, selain itu, hal yang menarik juga di sini mengenai pertumbuhan ekonomi yang dimana selama 25 tahun itu rata-ratanya itu ialah 7%. Nah, selanjutnya untuk memasuki pelita 5, pertumbuhan meningkat rata-rata di atas 7,1%. Nah, dan bahkan di tingkat dunia, Pak Harto mempelopori terciptanya perdagangan bebas dalam kerangka APTA maupun APEC. Nah, itulah contoh kepemimpinan dari Pak Harto yang visioner. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Syarifatul Munawwarah. Selanjutnya kepada Saudara Taufikur Rahman, dipersilakan waktu dan tempat. Ini kan di video ini ya? Berarti chatan kita dari tadi ke video dong, kerekam? Enggak. Chat enggak guys. Serius, chat enggak? Serius, chat enggak. Ngegul. Ya, aku ini nyingkat tadi, soalnya HP gua 2%. Ada. Oke. Kenapa Unau? Kenapa Unau? Persen baterainya. Oh,
Yaudah nggak apa-apa Ayo, udah Munau. nggak apa-apa Munau. Semangat Munau. Thank you Munau. Thank you. Oke. Oke. Well. Oke lanjut. Thank you, Pip. Munau. Taruh nunggu Munau dulu. Kenapa Munau? Lanjut. Kenapa Munau? Ayo. Ayo lanjut. Oh, habis baterai. Belum enggak? Oh iya. Ayo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sorry banget. Gue kakek Munau mau keluar nunggu dulu anjir. Wah, sisiran Taufik ke Iqbal. Gas. Ayo. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan sebelumnya nama Taufikur Rahman, NIM 020112892443, asal kelas HTNIA Indralaya. Baiklah, di sini judul dari rangkuman final yang saya buat adalah peristiwa perkembangan otoriter pada masa Orde Baru. Dan di sini saya memasukkan 4 buku dari jumlah buku saya yang berjumlah 5 pada citasi. Yang pertama itu buku dari David Hill yang mana berjudul Pers di Masa Orde Baru. Terus buku oleh Perdana Hendra yaitu Orde Baru, serta buku Aji Ahmad Wisna Kudeta Super Semar Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan, serta yang terakhir itu buku Muhammad Hisam Krisis Masa Orde Baru dan Masa Kini. Baiklah, ada beberapa yang saya temukan menarik, tapi mungkin saya akan membacakan 2 saja. Yang pertama itu pada masa Orde Baru yaitu kebebasan pers sangatlah dibungkam, sehingga orang-orang pada masa itu menyebabkan kebebasan pers ini disebut sebagai mahkota berkarat. Maksudnya di mana? Kebebasan ini dibungkam sebagaimana pemerintah tidak ingin rakyat mengetahui selak-beluk pemerintah itu bagaimana, sehingga apabila terjadi sebuah peristiwa pemerintah membungkam melalui medianya. Selanjutnya pada tahun 1965 terdapat 29 media massa yang ditutup secara tidak langsung tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut. Yang ini menyebabkan kemarahan pada masyarakat karena ditutupnya lembaga ini berarti masyarakat tidak dapat lagi mendapatkan informasi yang dia inginkan, sehingga terjadinya yang bernama peristiwa culik malam, yaitu peristiwa yang menculik seseorang untuk membungkam dia berpendapat. Hal ini berlangsung hampir selama 20 tahun kekuasaan Soeharto. Selanjutnya itu pada masa Soeharto atau Orde Baru ada hal yang menarik, yaitu dibentuknya ASEAN. ASEAN ini adalah perkumpulan negara di mana negara di Asia Tenggara ini berkumpul dan bergabung dalam sebuah wadah organisasi di mana nanti akan terjadi sebuah kerjasama baik ekonomi, politik, pertahanan maupun hal-hal lainnya. Di mana ini terjadi dibentuk oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia sendiri, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos. Hal ini terjadi di Thailand, yang mana nanti dinamai oleh Deklarasi Bangkok. Baiklah, sekian yang saya sampaikan mengenai hal-hal menarik yang dapat saya temukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Sania Kalbi Safira. Waktu dan tempat kami persilakan. Dan saudara Nia ini adalah pacara dari saudara Taufik. Taufik tadi culik malam, tante-tante culik aku dong. Culik malam, namanya. Tapi nggak culik Iya. malam. Gerebekan malam. Tapi culik malam. Taufik culik aku dong. Ih, diem. Happy wedding party. Nah,
Baiklah, tunggu ya. Gue lah galak lu Nia. Fuad, tonton apaan lu? Makan jarinya, makan jari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kobi Safira dari kelas A HTI Indralaya. Di sini saya memiliki 4 referensi yang akan saya gunakan dalam rangkuman saya, yaitu yang pertama dari buku Sudarwanto Puja Santoso yang berjudul Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, tahun terbitnya 2018. Yang kedua, Kacung Marijan yang berjudul Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, yang terbit pada tahun 2010. Yang ketiga, buku dari Muhammad Hisham yang berjudul Krisis Masa Kini dan Orde Baru, yang terbitnya tahun 2003. Dan yang terakhir, Basuki Suparno yang berjudul Reformasi dan Jatuhnya Soeharto, yang tahun terbitnya 2012. Di sini hal menarik yang saya bahas adalah tentang demokrasi terpimpin. Pada saat tahun 1950 sampai 1959, tahun tersebut Indonesia menerapkan sistem parlementer yang mengalami kekacauan. Kekacauan politik membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat, diperparah oleh Dewan Konstituante yang mengalami hambatan dalam menyusun konstitusi baru. Dalam kondisi seperti itu, beberapa politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan berlakunya UUD 1945. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan seperti adanya keterlibatan PKI dan Asakom. Pada masa demokrasi terpimpin, bagi Presiden, Asakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat, dan Presiden beranggapan dengan menerima paham ini, maka persatuan Indonesia akan terwujud. Dan dengan keterlibatan PKI menyebabkan Asakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selanjutnya, demokrasi terpimpin terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di daratan politik di Indonesia pada pertengahan tahun 1950-an. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sania Kalbi Safira. Oke, dengan selesainya Sania Kalbi Safira itu merupakan akhir dari